Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Sabahul khair, kaifa halukum? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Oke, hari ini kita akan belajar akidah akhlak, bab akhlak terpuji. Hayya bina nabtadi darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak terpuji yang pertama adalah rendah hati. Rendah hati disebut juga tawadu, yaitu sikap merendahkan diri terhadap ketentuan-ketentuan Allah. Cara menumbuhkan sikap tawadu yang pertama, menyadarkan diri kita tentang kejadian manusia. Dua, menyadari kehidupan di dunia hanya sementara yang kekal di akhirat. Tiga, berusaha memahami ajaran Islam dengan benar. 4. Menghindari sifat sombong, dengki, iri, khianat. 5. Ikhlas dalam segala perbuatan. 6. Bersabar atas segala cobaan dari Allah. 7. Bersyukur atas nikmat Allah. 8. Menjadi orang pemaaf. Yang kedua adalah santun. Santun maksudnya adalah halus dan baik budi pekerti dan tingkah lakunya, sabar dan tenang, sopan, penuh rasa belas kasihan dan suka menolong. Sedangkan norma sopan santun merupakan peraturan hidup yang timbul dari hasil pergaulan sekelompok tersebut. Contoh norma sopan santun: 1. Menghormati orang yang lebih tua, menerima sesuatu selalu dengan tangan kanan, tidak berkata kotor, kasar, dan takabur, tidak meludah di sembarang tempat karena itu tidak sopan, dan yang terakhir tidak menyela pembicaraan orang lain. Jadi kalau kita mau berbicara, tunggu orang lain berhenti berbicara terlebih dahulu, baru kita yang berbicara. Yang selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas yaitu melakukan suatu pekerjaan yang baik semata-mata karena Allah dengan tidak mengharap balasan kecuali dari Allah. Niat ikhlas itu menjadi syarat diterimanya ibadah seperti ibadah sholat, puasa, zakat, sodaqoh, membaca Al-Quran, dan belajar. Semuanya harus diniati dengan ikhlas. Yang selanjutnya adalah kasih sayang. Contoh kasih sayang itu pertama di lingkungan keluarga, di lingkungan bangsa atau negara. Ketiga di lingkungan keagamaan. 4. Kasih sayang dalam bentuk peri kemanusiaan. 5. Dalam kasih sayang kepada sesama makhluk, baik itu hewan maupun tumbuhan. Kalau kasih sayang kepada hewan itu dengan cara memberi makan, menjaganya. Kalau sama tumbuhan, kalau dengan tumbuhan merawat, memberi pupuk. Kalau sesama manusia ya saling menghormati. Kasih sayang dalam diri kita bisa diwujudkan dalam bentuk 1. Pemurah, 2. Tolong menolong, 3. Pemaaf, 4. Damai, tidak suka bertengkar, 5. Persaudaraan, dan yang keenam menghubungkan tali kekeluargaan atau silaturahim, karena dengan bersilaturahim itu dapat menambah rezeki kita, memanjangkan umur kita, seperti itu. Yang kelima adalah taat. Taat itu berarti tunduk. Aturan merupakan tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan. Sedangkan taat pada aturan yaitu sikap tunduk kepada tindakan atau perbuatan yang telah diatur. Aturan itu terdapat di mana saja kita berada. Di sekolah ada aturan, di rumah ada aturan, di lingkungan masyarakat ada aturan, dan di mana saja kita berada. Wajib menaati aturan yang berlaku. Contohnya, taat kepada Allah. Aturannya itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis. 2. Taat kepada pemimpin, baik itu pemerintah, negara, daerah, maupun pemimpin keluarga, yaitu ayah kita. Kita harus selalu menaati peraturan-peraturan yang ada. Contoh taat: 1. Menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. 2. Berbuat kebaikan kepada sesama. 3. Ikhlas dan sabar dalam beribadah. 4.
4. Menjalankan aturan dan tata tertib di rumah. 5. Menjalankan aturan dan tata tertib di sekolah. Dan yang terakhir, menjalankan aturan dan tata tertib di lingkungan masyarakat. Itu merupakan salah satu contoh sikap taat yang harus dan wajib kita jalankan. Kemudian selanjutnya, akhlak terpuji yang harus kita terapkan yaitu patuh kepada orang tua. Bersikap hormat kepada orang tua dengan tidak membantah, tidak berkata kasar, berbicara dengan sopan, suka membantu, selalu mendahulukan orang tua dalam melakukan aktivitas, dan tidak pernah memarahi orang tua. Itu merupakan contoh patuh kepada orang tua. Apakah anak-anak kelas 3 semuanya sudah patuh kepada orang tua? Sudah apa belum? Insya Allah sudah ya. Salah satu syarat menjadi anak yang berbakti yang pertama, mengutamakan ridho dan kesenangan kedua orang tua kita daripada ridho diri kita sendiri, istri maupun suami, anak maupun orang lain, teman kita atau seterusnya. Karena ridho Allah itu terdapat kepada ridho kedua orang tua kita. Yang kedua, menaati orang tua atas semua yang diperintahkan dan dilarang olehnya. Ketiga, memberikan untuk kedua orang tua apa yang disenanginya sebelum mereka meminta. Selanjutnya, keutamaan berbakti kepada orang tua salah satunya akan dicintai Allah, masuk surga, panjang umur, rezekinya ditambah, semua amal soleh diterima dan diampuni dosanya, mendapatkan ridho Allah, diterima doanya. Kemudian kalau kita berbakti kepada orang tua, anak keturunan kita, cucu-cucu kita nanti juga akan berbakti kepada kita. Dan kita juga mendapatkan pujian dari orang lain. Dan berbakti kepada orang tua itu merupakan sifat para nabi yang harus kita teladani, harus kita contoh. Kemudian yang terakhir, dapat menghilangkan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Maka kita mulai berbakti kepada orang tua sejak kecil ya. Salah satu contoh berbakti kepada orang tua adalah kita teladani dari kisah Nabi Ismail. Siapa Nabi Ismail itu? Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dan Ibu Hajar. Beliau adalah anak yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Contohnya, ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk menyembelih Ismail, maka Ismail pun patuh dan mau untuk disembelih oleh ayahnya. Maka dengan kepatuhannya tersebut, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba dan Allah mengangkatnya ke surga. Seperti itu. Itu contohnya sikap menghormati, berbakti kepada orang tua. Kemudian mari kita terapkan sikap berbakti kepada orang tua sejak kita kecil ya anak-anak. Baik itu hal-hal yang kecil saja seperti membantu orang tua, terus kemudian mendoakannya, membanggakannya, terus selalu menghiburnya dikala dia sedih, kemudian kalau dia sakit kita merawatnya dan lain sebagainya. Insya Allah kalau kita dari kecil menghormati dan berbakti kepada orang tua, hidup kita nanti ke depan ketika sudah dewasa insya Allah akan jadi orang yang sukses karena setiap hari orang tua kita selalu mendoakan yang terbaik kepada kita. Oke. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ketemu lagi dengan Ustazah Inga di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar di rumah, rajinlah beribadah dan tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker ketika keluar dari rumah. Hayya bina nahtadim darsana biqiraati hamdalah wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.